Pemirsa, kader PSI Dian Sandi Utama mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk meminta maaf lantaran telah mengunggah ijazah Jokowi di sosial media tanpa izin. Hal itu dilakukan pasca pengumuman Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Kader PSI Dian Sandi Utama tiba di kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Dirinya sengaja datang untuk meminta maaf karena mengunggah ijazah tanpa izin. Dian mengaku tidak ada arahan dari Jokowi maupun Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk mengunggah foto ijazah. Dirinya mengaku bersyukur setelah Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli dan tidak ada niatan untuk mempermalukan Jokowi. Tidak ada arahan sama sekali, itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini, Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Tadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya, beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Meski Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli dan menghentikan kasus, namun proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi, memang asli. Ya, memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya, memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya, ini kan lembaga
yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa sudah bergabung bersama kami, ahli digital yang juga terlapor Roy Suryo dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matitina. Selamat sore, Bung Roy, Bung Sylvester. Selamat sore juga. Baik, Bung Roy, Bareskrim ini kan saat ini sudah menyatakan bahwa ijazah dari Jokowi ini asli. Kasus dugaan ijazah Jokowi yang dilaporkan oleh TPUA ini juga sudah dihentikan. Sementara kasus Anda sebagai terlapor ini kan terus berjalan di Polda. Tanggapan Anda seperti apa? Nggak apa-apa, sengaja gitu. Artinya menghentikan tuh aneh. Biarkan masyarakat yang menilai ya. Karena kalau kemarin itu dikatakan sudah dihentikan, kan dikatakan SP3. Coba deh laksa atau prosedur bagi menghentikan atau meng-SP3. Kemarin itu kan baru pada tahap awal itu Dumas ya, pengaduan rakyat. Kemudian katanya sudah naik ke penyelidikan. Nah kalau penyelidikan penghentiannya namanya SP2DP ya, bukan kemudian S3 itu karena kan belum penyidikan gitu. Dan prosedurnya ini nggak benar gitu. Yang laporkan teman-teman TPUA harusnya lapornya itu diundang kemudian tahu tahapnya, tahu bukti yang kemudian diperiksa itu kayak apa, kemudian diberitahu juga sampelnya. Jadi jangan sampai kemudian sampel itu tidak jelas ya, sampelnya adalah apa gitu. Jadi ini kan yang kemarin terjadi, sampel itu siapa, jangan-jangan tuh adalah dari gerombolannya juga, itu kan nggak fair gitu kalau sampelnya ternyata adalah yang tidak benar. Dalam penelitian ilmiah itu harus clear. Belum lagi nanti adalah proses, kan kita sering dengar lah dari Profesor Jamin T, dari Baro Taufik gitu ya. Proses itu semua terbuka, gelar perkaranya juga terbuka, pengumumannya juga terbuka, dan yang paling penting, puslapor itu hanya menjadi satu bagian dari proses penyelidikan yang ada. Dia tidak berhak menghentikan begitu saja. Yang berhak menghentikan adalah keputusan dari Badan Reserse Kriminal, itu harus dilakukan gelar perkara terbuka terlebih dahulu. Apalagi kalau kita nanti bicara tenis ya, waduh banyak sekali kemarin yang lucu ya kalau dari pengumuman itu soal tenis. Itu dulu, Mbak. Baik, Bung Sylvester bagaimana tanggapannya? Ya, yang lucu sih Bang Roy CS ya. Jadi ini harus tahu bahwa ini anti klimaks, Mas Roy ya. Jadi Mas Roy juga nggak punya legal standing untuk yang di Mabes Polri loh, ingat loh, yang melakukan Dumas itu ada ya Mas Roy. Jadi Mas Roy itu tidak punya hubungan sebab akibat dengan yang Dumas ini. Yang akibat itu adalah Jokowi melaporkan Mas Roy. Ya. Jadi saya bilang lagi bahwa Mas Roy, penyelidikan ini kan sudah dihentikan atau sudah SP2 lit ya oleh Mabes Polri. Jadi udah selesai nih. Tinggal kalau ada pihak yang tidak puas mau menggugat, tapi menggugat bagaimana? Sedangkan pihak yang melaporkan ini TPUA mereka juga tidak punya bukti yang valid ya untuk melakukan gugatan nantinya gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Mabes Polri ini sudah tepat Mas Roy ya. Kemarin juga ditampilkan di video besar itu ada fotokopi ijazah. Terus fotokopi itu tuh Bang. Sebentar. Satu lagi ada juga foto ijazah asli ya yang dipegang oleh Pak Juhandini. Ada Mas Roy. Jadi Mas Roy jangan lupa itu. Jadi jangan membangun narasi yang itu bukan foto ya. Jangan Mas Roy, termasuk sama si Refli Harun, dia harus belajar lagi mengenai hukum. Dia bilang putusan pengadilan untuk yang mana Mas Roy? Kalau yang untuk di Bareskrim, saya ajarin Mas Roy ya, dan juga si Refli Harun, itu udah selesai, udah SP2 lit ya. Jadi pemeriksa di Bareskrim sudah memeriksa puluhan orang ya, sudah mengunjungi semua tempat-tempat sekolah dari SMA, terus tempat kuliahnya, terus tempat beliau KKN,
Ya, jadi sudah memberikan begitu banyak saksi dan bukti, ya kan? Masa kita juga masih meragukan itu. Jadi Mas Roy juga tadi mengatakan bahwa ijazah itu identik ya dengan identik itu berarti asli, Mas Roy, sama dengan salah. Identik tidak asli. Ini versi Anda. Ya, saya selesaikan dulu nanti baru Mas Roy bantah. Ya. Identik dengan yang asli, yang punya 3 orang. Jadi saya tanya Mas Roy, yang 3 orang pembanding ini ijazahnya palsu atau asli menurut Mas Roy? Itu dulu. Nah, Anda harus jawab ini. Gitu kan, yang 3 orang itu ijazahnya yang identik dengan ijazah Pak Jokowi yang asli itu. Jadi gini loh, Bareskrim ini meneliti ya, lapor itu adalah ijazah Pak Jokowi yang asli. Dan itu sudah dibandingkan dan hasilnya identik. Makanya Mas Roy ya, tata bahasanya diingat dulu. Ini identik dengan 3 orang. Ya udah nggak usah kepanjangan, sudah jelas. Salah katanya. Loh, Mas Roy, jadi ini identik. Jadi sekarang kalau begitu identik dengan yang palsu, Mas Roy. Katanya gerombolan yang 3 orang itu. Gimana? Coba jawab dulu. Baik, silakan Mas Roy. Yang benar itu otentik, bukan identik kalau dari pembuktian. Enggak, ini yang diperiksa. Ya, jadi gini, dari sisi terminologi saja salah. Jangan Anda bilang kalau yang namanya identik adalah yang otentik. Dengar ya, yang diperiksa ya, itu identik yang mana? Jawab dulu. Iya, ya sekarang buktinya mana? Yang juga diperiksa oleh lapor itu. Nggak jelas kok. Sampel nggak jelas itu dengan mana? Jadi nggak apa. Yang identik nggak ada gelar perkara, nggak apa-apa. Nanti kita uji aja deh. Ini kan kita challenge ya. Lagi juga nanti ada teman-teman. Saya sih benar. Saya memang tidak berkepentingan apapun kok dalam kasus ini. Jadi biarkan saja. Nanti biar teman-teman TPUA kemudian melaporkan proses ini, gitu loh. Jadi yang meneruskan. Mau di pengadilan mana? Pengadilan yang mana? Iya. Pengadilan mana Anda? Iya, makanya jangan ngaco, jangan ngawur. Loh, ya saya nggak tahu. Ya nggak tahu kok tanya saya. Bung Roy, artinya kemarin kan Anda mengatakan Refli Harun waras. Makanya Anda sama Refli yang nggak waras berdua. Bung Roy, artinya Anda masih ragu dengan keotentikan ijazah ini sebelum ditunjukkan ke publik, begitu? Iya, jelas banget. Apalagi dari dulu kan ya, katanya ahli ini digital forensik. Wah, itu nggak digital, itu adalah analog. Lah sekarang yang ditampilkan itu aja kemarin digital. Digitalnya aja digital dan kualitasnya KW sekian. Itu loh, karena itu hanya fotokopi yang ditampilkan di layar berarti. Fotokopi aja terlipat. Bang, pas tadi Anda ngomong, saya nggak motong loh ya. Itu fotokopi ya, fotokopi sudah bukan alat bukti, kecuali yang ditampilkan itu benar, disukan dengan benar gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan oke, pernah yang ditunjukkan di si Wahyudi itu ya, adiknya Iriana itu kan dari samping, bukan hasil di scan. Kalau kemudian itu mau jujur, ya itu tampilkan kemarin di layar lebar belakang itu, atau malah ijazahnya belum dikembalikan dulu, ya disita malahan untuk nanti dibawa ke Polda Metro Jaya, karena kan Polda Metro Jaya berkepentingan menggunakan ijazah itu juga kan, untuk kemudian nanti digunakan untuk kasus yang lain, ya udah, atau tunjukkan dengan ditunjukkan, maka bisa melihat semua, menonton. Itulah tercipta satu kejujurannya sebenarnya. Baik. Ini berarti tidak transparan, kemudian tidak negarawan ya orangnya kan, nggak mau menunjukkan. Nah, kalau sekarang lihat aja Mbak Diandra, respon dari masyarakat. Jelas betul ya, gitu. Respon di Twitter, respon di sosial media, respon masyarakat, malah makin tambah banyak masyarakat yang nggak percaya dengan hasil dari Bareskrim. Sayang banget hasilnya kayak gitu, Mbak Diandra. Baik, Mas Roy. Saya mau ke Bung Silvester. Bung Silvester, apakah dari Anda sendiri, ini kan sudah jelas begitu, dari Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah dari Jokowi itu asli. Kemudian kan ada juga yang menggugat secara perdata di Solo. Ini apakah akan dilaporkan juga secara pidana? Ya, jadi gini, kalau kita melihat tadi saya sedikit membetulkan ya, di layar lebar waktu Pak Johandini ya kan, Dirtipidum itu melakukan konferensi pers, itu tertera satu fotokopi ijazah Pak Jokowi ya. Fotokopi terlipat. Jelek banget tuh kalau berapa. Belum selesai, Mas Roy. Fotokopi yang besar yang Mas Roy tuduhkan palsu selama ini ya. Sama seperti unggahannya si Dian ya kan. Tapi kan Mas Roy mereka sebelum Dian itu kan sudah menuduh palsu ya. Jangan cari kambing hitam ke si Dian. Terus yang kedua, ada satu sisi
itu Pak Juhandani sedang memegang ijazah yang asli, Mas Roy. Itu ada tuh. Enggak, itu enggak proper itu, tidak proporsional ditampilkannya, nggak bisa itu. Yang dipegang dia, itu kelihatan ijazah yang asli, Mas Roy. Saya tuh baru lihat kemarin. Baru tadi saya lihat, oh ternyata ada ditunjukin. Terus mengenai itu enggak, akhirnya kita nunjukin tapi nggak benar. Nanti Mas Roy jawab ya, melalui pengadilan di PN Solo dan Sleman, ya kan? Kalau menurut saya, melihat dari fakta-fakta hukum dan konstruksi yang ada, ya kan? Penggugat dalam hal ini di Solo itu ada 2 orang, ya kan? Itu tidak mempunyai legal standing. Kemungkinan besar, melihat dari aspek hukum, saya mengatakan kedua gugatan ini akan ditolak. Baik. Sama seperti sama seperti yang di Barreskrim. Yang akan diproses itu adalah Mas Roy, Anda tunggu. Baik. Ya, itu biarkan di masyarakat lah. Anda tunggu. Baik, Bung Sylvester, Bung Roy sudah kami dapatkan poinnya, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ini seru sekali perbincangan kali ini, tapi karena adanya keterbatasan waktu, kita mesti akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih banyak Bung Sylvester dan Bung Roy sudah bergabung bersama News Sore hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu.